financial freedom. Adik-adik tahu nggak financial freedom itu apa? Ada yang tahu? Tahu nggak? Tahu. Apa itu? Jadi sepemahaman saya ya, financial freedom itu suatu kondisi di mana seseorang itu berkuasa penuh terhadap keuangannya. Dia mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, kemudian bisa menikmati gaya hidup yang sesuai yang diinginkannya, yang tidak tergantung kepada penghasilan aktif. Jadi ibaratnya kalau bahasa anak muda sekarang, kita rebahan pun uang sudah bekerja untuk kita. Nah, tidak seperti mayoritas masyarakat Indonesia yang masih tergantung kepada penghasilan aktif. Kita bekerja, kita mendapatkan uang, dan dengan mendapatkan uang itu kita bisa memenuhi kebutuhan. Nah, apakah bisa? Nanti mohon bisa narasumber ya Pak Akbar, Pak Aji. Apakah bisa dalam usia muda, kalau bukan anak konglomerat gitu ya, itu bisa dalam kondisi yang financial freedom? Itu menarik Pak. Nanti apakah mungkin, kalau bisa triknya bagaimana ya? Kemudian yang menarik bagi saya yang kedua, investasi. Kuliah umum sebelumnya juga membahas tentang investasi Pak. Saya melihat ada pergeseran nilai-nilai yang diyakini oleh anak-anak muda sekarang yang berbeda dengan zaman saya. Mungkin karena perubahan banyak faktor ya. Dulu Pak, saya juga cerita ke mahasiswa, dulu tuh saya kecil diajarkan menabung, bukan berinvestasi. Kamu kalau pengen sesuatu nabung, untuk berjaga-jaga, untuk bisa membeli sesuatu, tapi nabung. Bahkan Bapak Ibu saya itu mewajibkan, saya harus nabung di sekolah setiap minggu sekian, nanti diambil di akhir tahun, itu wajib hukumnya. Itu akhirnya membentuk nilai saya bahwa menabung itu wajib. Jadi sampai sekarang pun saya mengenamkan di diri saya, menabung itu bukan seperti yang diajarkan tunai. Menabung itu bukan sisa dari pendapatan, tapi bagian dari expenditure saya yang harus saya keluarkan setiap bulan. Nah, anak sekarang berbeda. Bicaranya investasi, semuanya investasi. Di sosial media tidak ada yang mengajarkan nabung, tapi investasi. Jangan beli rumah, investasi aja. Yang ini investasi saja. Itu kan berarti ada sesuatu yang berubah. Kalau di mata kuliahnya Buruna, ada Buruna ya. Ada mahasiswa ingat nggak? Ada 3 motif orang memegang uang. Diajarin nggak? Ada 3 motif orang memegang uang menurut Keynes. Siapa yang tahu? Mungkin dosennya juga ada yang tahu. Ada 3 motif orang memegang uang. Yang pertama adalah transaksi. Transaction motif, precautionary motif, speculation motif. Jadi motif memegang uang untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, untuk berspekulasi. Era saya itu levelnya sampai 2, sampai berjaga-jaga, nabung. Kalian dari eranya sudah sampai ke spekulasi, bagaimana uang dari uang itu bisa menghasilkan uang lagi. Kalau zaman saya uang tabung, ya. Mungkin karena sekarang nabung juga tidak menguntungkan ya Pak. Nah, itu harapan saya, itu nanti dibahas Pak. Dan saya juga titik nih Pak, mohon maaf Pak Akbar dan Pak Aji, saya nanti harus memberikan sambutan. Saya meeting dulu sebentar, mudah-mudahan setelah selesai saya bergabung lagi. Jadi saya nitip pertanyaan, gimana tipsnya kalau kita dengan mengenal peluang investasi di bursa efek itu ya, bagaimana tipsnya bagi kita yang masih baru-baru, adik mahasiswa yang nyubi-nyubi gitu ya, itu agar berinvestasi dengan aman. Kan pasti dalam satu high risk return ya, low risk return. Jadi kalau awal kan tentunya jangan sampai high risk dulu kan. Nah, triknya gimana nih? Supaya nanti bisa bertahap dari low risk, kalau low return nanti risknya agak tinggi, risknya agak tinggi. Nah, kalau mau reksadana seperti apa? Saya nitip pertanyaannya. Nanti saya mau nanya buka prodinya, jawabannya seperti apa? Kalau
pandangan kepada adik-adik mahasiswa dan kegiatan ini mudah-mudahan tetap berjalan rutin. Tadi Pak Haji bilang tuh, mahasiswa adik-adik dengerin. Tadi Pak Haji bilang, kalian ke Bursa Efek lagi mau nggak? Mau nggak? Itu mau buka prodi? Mereka mau, mahasiswa bilang. Mungkin tidak sambutan dari saya cukup sekian. Tadi diminta membuka ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah umum dengan tema Financial Freedom di Usia Muda, mengenal peluang investasi di Bursa Efek Indonesia bersama PT Philips Sekuritas Indonesia, saya nyatakan dibuka. Semoga bisa memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusiasme tinggi di bidang komunikasi bisnis serta pemasaran digital, memiliki pengalaman dalam menyusun strategi digital marketing, mampu tampil percaya diri, komunikatif, dan mampu membangun hubungan dengan audiens. Beliau prodi manajemen dengan meraih IPK 3,79, pengalaman organisasi, menjadi anggota divisi ekonomi kreatif BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari 2025 hingga sekarang, menjadi ketua himpunan mahasiswa manajemen dari tahun 2024 hingga 2025 Universitas Nusa Bangsa. Baik, kepada Kak Paras Rahma Zahra kami persilakan, boleh tepuk tangannya semuanya. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Isban Riyati Nurmaina, SE, MSN. Yang saya hormati kedua narasumber kita pada hari ini, Bapak Aji Bagus Hermanto selaku Market Development di Indonesia Stock Exchange, dan Bapak Muhammad Akbar Pamungkas selaku Partnership Campus Support di PT Philips Sekuritas Indonesia. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa, dan yang paling saya banggakan seluruh mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Paras Rahma Zahra selaku moderator yang akan membersamai teman-teman selama acara berlangsung. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin di acara kuliah UBU Financial Freedom di Usia Muda, mengenal peluang investasi di Bursa Efek Indonesia bersama PT Philips Sekuritas Indonesia.
yang nyoba untuk invest, punya akun investasi, boleh angkat-angkat dari belakang? Oke, ada beberapa ya. Kalau teman-teman yang belum punya akun tapi pengen nyoba nih invest yang tertarik, siapa? Coba boleh angkat-angkatnya, saya pengen tahu. Dari semua yang ada di sini, tidak ada yang tertarik? Tertarik? Oke. Teman-teman, kalau dengar dua kata financial freedom, di benak teman-teman itu apa sih yang dipikirin tentang financial freedom? Apa? Wah, terus apa lagi? Oke, punya gadget keluaran terbaru. Teman-teman pikir itu bisa nongkrong-nongkrong tanpa mikirin nggak punya uang, ya bisa ikuti hobi-hobi teman-teman tanpa mikirin keuangan. Tapi itu semua nggak salah teman-teman, karena kalau kita tarik lagi maknanya, nah, dan punya kesempatan untuk bilang iya tanpa terhalang, gak punya biaya. Nah, tapi kita ini sering terjebak di mana teman-teman? Di mitos kalau misalnya investasi itu ribet, benar? Investasi itu mahal dan nunggu punya hasilan tetap. Nah, dan akhirnya apa? Kita balik lagi soal pilihan dan komitmen kita. Apakah pilihan teman-teman mau check out barang di keranjang kuning yang ngasih kesenangan cuma beberapa saat, atau komitmen teman-teman buat investasi dan nambah portofolio investnya yang bakal ngasih financial freedom ke depannya. Nah, dari kita ini banyak lupa teman-teman kalau misalnya aset yang kita punya di masa muda ini adalah waktu. Jadi kita bakal tuntas hari ini mitos-mitos tersebut dengan belajar langsung dari dua pilarnya di bidang investasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita undang narasumber kita supaya lebih dekat dengan kita bersama. Narasumber kita pertama ini datang langsung dari jantungnya pasar modal Indonesia nih. Beliau adalah Bapak Aji Bagus Hermanto selaku Market Development Officer di Indonesia Stock Exchange. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti sebagai sarjana hukum dan memulai karirnya sebagai intern SDM di Bursa Efek Indonesia hingga kini beliau menjadi staf di divisi pengembangan pasar di Bursa Efek Indonesia. Hadirin, mari kita sambut secara meriah Bapak Aji Bagus Hermanto dari Bursa Efek Indonesia untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Nah, narasumber kedua kita ini nih, kalau tadi datangnya dari Bursa Efek Indonesia, nah ini seorang aktif praktisi ahli yang akan ngasih tahu kita bagaimana sih caranya investasi. Nah, beliau ini adalah Bapak Muhammad Akbar Pamungkas dari PT Philips Sekuritas. Beliau menyelesaikan pendidikannya S1 di Universitas Dharma Persada dan menjadi sarjana manajemen, lalu menyelesaikan pendidikan Magister Manajemennya di Universitas, dan beliau memulai karirnya sejak tahun 2022 di PT Philips Sekuritas sebagai Partnership Campus Support Indonesia, serta beliau juga merupakan founder dari Muda Berinvestasi dan Millennial On Top. Hadirin, mari kita
Bapak Muhammad Akbar Pamungkas dari PT Philips Sekuritas untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Oke teman-teman. Pagi, Pak Haji, pagi Pak Akbar. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan Pak, saya Farah, sang moderator pada hari ini. Ya, salam kenal Mbak Faras. Salam kenal. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya sebelum ke acaranya. Silakan. Mau nanya nih Pak saya. Gimana Pak tadi perjalanan ke sini menuju kampus kita ini? Kalau saya sih alhamdulillah ya. Kalau lihat di Google Map tuh kayak jauh banget. Cuman tadi pas perjalanan ternyata enak ya, perjalanan sini tuh banyak pohon-pohonnya, rindang, sejuk dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak terasa teman-teman tadi tiba-tiba kok udah nyampe depan UNB. Iya Pak. Pak Akbar gimana perjalanan? Sama, kalau saya tadi alhamdulillah lancar, nggak terlalu macet, cuman karena dari Bekasi jadi mungkin agak lama aja sih gitu. Ya, tapi aman ya Pak. Aman. Alhamdulillah bisa menemani kita Soalnya Mas Akbar harus ngurus visa dulu ya Mas ya. Iya betul, harus naik pesawat dulu berarti ini. Pak Haji, saya mau ngobrol sama Pak Haji boleh? Saya suka banget nih Pak bisa ketemu Bapak lagi dan mungkin dosen-dosen serta teman-teman sekalian ini pertemuan kedua ya Pak kita karena sebelumnya kita sudah bertemu di Kantor ya, di Iya. Bank Indonesia. Dan sekarang akhirnya Bapak bisa hadir sama kita di kampus ini Pak. Terus saya senang banget Pak karena saat pulang dari bursa efek itu wah, pengalaman yang luar biasa banget, dapat ilmu juga dari Pak Haji. Jadi pengen balik lagi ke sana Pak. Boleh nanti kita tunggu ya. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa langsung jadwalin aja ya. Kita akan siap terima teman-teman dari Universitas Nusa Bangsa untuk datang lagi ke kantor yang Bursa Efek Indonesia ya. Adik-adik mahasiswa semester baru nih yang baru masuk juga belum tahu nih Pak pengen sana gitu main-main ke bursa efek karena yang sebelumnya itu dari semester yang kemarin. Kalau teman-teman semester 1 mungkin belum tahu jadi di sana kalau ada kesempatan dan dari Bapak mengizinkan nanti kita ke sana lagi. Nanti kita akan terima sekalian disambut sama Mas Akbar ya teman-teman ya. Ya, Nanti teman-teman kita gimana? bisa. Pada antusias nggak mau main ke gedung bursa efek? Nanti jangan lupa kita bikin konten kartu ya kalau di kantor ya teman-teman ya. Nanti kita parkir bareng nanti di sana ya. Habis itu statue bareng udah seru-seruan, oke? Oke, Pak Akbar, saya mau tanya boleh? Boleh. Ini pertemuan kita yang pertama ya Pak? Betul sekali, saya baru pertama kali ini ke Universitas Nusa Bangsa, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman yang hadir pada sini. Antusiasnya luar biasa sekali. Saya juga senang nih walaupun pertama kali ketemu gitu. Saya pengen lebih tahu nih Pak caranya investasi itu gimana sih, lebih jelasnya lagi karena kan dari kita teman-teman mahasiswa juga masih baru gitu ya Pak, awam banget dengan investasi. Mungkin di sosmed kita tahu investasi tapi praktiknya itu kita mungkin masih bingung Pak bagaimana memulainya. Kita bingung cari perusahaan-perusahaan yang bakal kedepannya akan ngasih kita profit gitu Pak. Kita pengen tahu hari ini gimana sih caranya gitu. Siap, nanti kita sharing-sharing bareng ya. Jadi pas ya kalau tanya cara investasinya mungkin ke saya. Tapi kalau mau tanyanya sama apa nih yang bagus untuk
kebajikan. Nah ini pas tanya nanti ke Mas Akbar dari Film Sekuritas. Oke, baik Pak. Oke, udah siap untuk menyampaikan materinya? Teman-teman udah siap untuk mendengarkan materi-materi dari narasumber keren kita nih buat cara-cara investasi? Siap belum? Oke, antusiasmenya luar biasa sekali. Teman-teman boleh dong tepuk tangan dulu buat kita semua. Bapak, saya izin menyampaikan peraturan sesi materinya. Karena materi ini berjalan secara paralel, maka saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Pak Aji untuk menyampaikan materinya, lalu dilanjut oleh Pak Akbar Tadarus. Setelahnya itu ada sesi Q&A. Pak Aji sudah siap untuk menyampaikan materinya? Operator sudah siap? Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Aji. Tepuk tangan dulu dong semua buat Pak Aji. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Yunus Arifin, Ibu Dr. Isbandriati Murmainah yang saat ini sedang meeting teman-teman. Lalu ada Ibu Iis Anissa Yulia yang sudah tertekan sama saya tiap hari ya Ibu Iis ya. Ada Ibu Fendi Marnilin, selamat pagi Ibu. Pak Rahmat Irawan, selamat pagi Bapak. Kita ketemu lagi Pak. Ada Ibu Rumna, selamat pagi. Pak Agus Pranamulya dan yang terakhir Ibu Eka Asli Wahidani. Oke teman-teman, hari ini saya akan sharing-sharing sedikit aja ya. Jadi ngomongin finansial itu kan biasanya ribet, pusing ya, bikin kita nggak mood karena terlalu banyak angka-angka, caranya susah dan lain sebagainya. Nah hari ini kita akan make it simple. Saya akan ngajarin teman-teman ya step by stepnya seperti kita mulai untuk investasi. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya, kalau teman-teman pengen investasi tapi melewati step-step yang ada di belakangnya. Jadi ibarat kita kayak naik tangga, itu nggak boleh masuk ke atas. Ada step satunya dulu, step 2, step 3 sampai nanti kita berada di posisi yang di atas. Nah sebelum kita mulai, teman-teman saya mungkin boleh minta tolong dulu ya, boleh download aplikasi IDX Mobile. Nanti kita akan sharing-sharing juga teman-teman. Ada apa aja sih di aplikasi IDX Mobile? Ada fitur apa aja yang bisa kita gunakan sebagai investor pemula? Caranya gampang, tinggal scan QR code yang ada di atas teman-teman. Sekaligus ya, nanti akan ada kuis juga dari saya. Buat yang beruntung akan dapat hadiah, cuma syaratnya wajib download aplikasi IDX Mobile-nya. Buat di iOS ya, tinggal search saja New IDX Mobile, dan untuk di App Store namanya IDX Mobile. Nah, saya akan mulai update ke teman-teman dulu nih pertumbuhan jumlah investor di pasar modal kita saat ini. Ya, jadi berdasarkan data dari KSEI, total investor kita per Oktober kemarin sudah mencapai di angka 19,2 juta investor. Nah, dari 19,2 juta investor, ternyata teman-teman 80%-nya itu generasi Z dan millennials. Ya, jadi teman-teman semua nih boleh kasih tepuk tangan yang meriah dong buat teman-teman semuanya. Jadi data ini ya teman-teman ya, sesuai dengan apa yang tadi Bu Iki sampaikan di awal ya. Anak muda zaman sekarang itu ngomonginnya investasi, bukan menabung. Kenapa ya? Karena ya, anak zaman sekarang itu sudah mikirnya untuk long term ya. Gimana caranya supaya duit kita bisa bertumbuh setiap tahunnya. Nah dari angka ini kita juga bisa lihat teman-teman, total aset yang ada di pasar modal kita, Gen Z dan millennials di angka 80% tadi, total asetnya di 375 triliun. Sedangkan baby boomers yang di angka 3%, total asetnya itu kurang lebih di 1197 T, teman-teman. Kok bisa jomplang banget? Kira-kira kenapa, teman-teman? Kenapa total aset baby boomers yang hanya 3% tadi bisa mencapai di angka hampir
hampir 1.200 T? Jawabannya simpel. Karena teman-teman Gen Z dan millennials rata-rata hidupnya masih dari uang jajan, plus kalau sudah kerja pun masih gaji fresh graduate. Otomatis duit yang disisihkan tidak sebanyak baby boomers, teman-teman. Makanya aset baby boomers lebih banyak daripada Gen millennials. Namun ya teman-teman, sangat disayangkan ya, karena lagi maraknya kata investasi, banyak juga nih oknum-oknum yang memanfaatkan kata ini ya, atau riding the wave ya, mengatasnamakan investasi padahal itu judi ataupun investasi bodong. Nah, total kerugian ya, karena investasi bodong berdasarkan data dari OJK itu sudah mencapai di angka 142 triliun. Sayang ya teman-teman ya, 142 triliun itu harusnya kita bisa bikin, mungkin udah bisa beli pulau gitu ya, beli rumah dan bikin kolam renang segede apapun teman-teman ya. Tapi sayangnya ya tadi duitnya ternyata masuknya ke investasi bodong. Siapa aja kena investasi bodong ini? Macam-macam. Mulai dari masyarakat umum ya teman-teman, public figure, pegawai ASN, bahkan ASN sekelas Kemenq dan pajak itu rata-rata kena sama investasi bodong. Kenapa? Karena mereka nggak tahu gimana mas caranya supaya kita bisa membedakan ciri-ciri investasi bodong dan yang tidak bodong tadi. Nah, melihat permasalahan ini, akhirnya OJK membuat slogan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri investasi bodong tersebut. Namanya 2L teman-teman, legal dan logis. Nah, legal ini kata OJK apa? Cari perusahaan yang pertama memiliki legalitas berbadan hukum di Indonesia, dan yang kedua memiliki izin produk dari lembaga yang berwenang. Dalam hal ini siapa lembaga yang berwenangnya? Ada tahu? Siapa lembaga yang berwenang memberikan izin produk untuk diinvestasikan, teman-teman? Siapa? OJK. Kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan. Mas, namanya siapa mas? Mas Noval, sudah download aplikasi SMS Mobile? Sudah, saya kasih hadiah ya, sebentar saya download dia. Boleh kasih tahu nomornya? Ya, itu ya. Jadi pastikan sudah memiliki izin produk dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini namanya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu bagian legal. Yang bagian logisnya, teman-teman, kata OJK gini. Ini tips mudahnya, teman-teman. Kalau ada yang nawarin instrumen investasi dengan embel-embel menjanjikan, keuntungan pasti, ya teman-teman ya, tinggalkan. Apalagi dia bilang, saya bisa janjikan dapat 2% setiap bulan. Ya, 2% setiap bulan berarti setahunnya teman-teman dapat 24%. Itu nggak masuk akal. Tinggalkan, karena itu udah pasti masuk ke dalam kategori investasi bodong. Kalau ada yang nawarin teman-teman instrumen investasi yang bilang investasi di tempat saya nggak ada risikonya sama sekali, teman-teman tidak akan pernah minus duitnya. Ya, itu tinggalkan. Karena tidak ada satupun instrumen investasi yang tanpa risiko. Ya. Jadi kalau ada yang nawarin model seperti itu udah pasti masuk ke dalam kategori investasi bodong. Dan yang terakhir, kalau ada yang tawarin instrumen investasi yang modelan titip dana ya teman-teman ya, disuruh transfer ke rekening seseorang, gitu ya, yang bukan atas nama teman-teman, tinggalkan. Karena itu juga pasti masuk ke dalam kategori investasi bodong. Nah, ini teman-teman, untuk cek perusahaan investasi yang legal atau enggak ilegal, teman-teman bisa telepon ke nomor telepon 157 atau bisa email ke konsumen@ojk.go.id atau bisa melalui website sikapiuangmu.ojk.id. Jadi OJK sudah punya banyak list perusahaan-perusahaan investasi bodong. Jadi teman-teman sebelum nanti mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan tertentu, ya cek dulu di OJK. Kira-kira perusahaan ini legal atau tidak. Nah, rata-rata juga teman-teman orang yang masuk ke investasi bodong ini, ya mereka itu nggak ngerti basic perencanaan keuangan. Jadi investasinya menggunakan duit yang tidak seharusnya digunakan untuk investasi. Ya, kayak apa sih mas duit yang tidak seharusnya digunakan untuk investasi? Uang panas ya, uang dapur, uang sekolah, uang kuliah, ya, atau yang paling parah teman-teman itu pakai uang pinjol. Itu nggak boleh.
investasi harus pakai duit yang memang sudah kita sisihkan dari awal khusus untuk investasi. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus belajar dulu, ngerti tentang perencanaan keuangan, teman-teman. Ya, jadi ini step satunya. Sebelum kita mulai perencanaan keuangan, sebelum kita mulai investasi, teman-teman harus ngerti dulu basic perencanaan keuangan. Karena kita harus tahu kira-kira uang bulanan kita itu habisnya untuk apa aja, teman-teman. Ya, jadi kita mungkin sekalian background checking ya. Background checking teman-teman UNB, kira-kira sudah pada menerapkan perencanaan keuangan atau belum? Coba yang dapat uang jajan bulanan dari orang tuanya boleh angkat tangan yang tinggi. Yang tinggi saya mau hitung, saya mau lihat. 1, uang jajan bulanan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Yang dapat jajan mingguan boleh angkat tangan. Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lumayan banyak. Yang dapat harian coba boleh angkat tangan. Oke, ternyata banyak warlocknya di sini teman-teman ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, yang dapat uang jajan mingguan tadi kan lumayan banyak ya. Teman-teman boleh angkat tangan lagi kalau teman-teman bisa bikin uang jajannya bertahan sampai akhir minggu. Dari 20 sisa 3 ya teman-teman ya. Tepuk tangan dong buat 3 orang yang angkat tangan ya. Artinya apa? Artinya ternyata teman-teman di UNB ini rata-rata uang jajannya habis sebelum waktunya teman-teman ya. Ya itu nggak salah. Karena tadi kita nggak pernah diajarkan perencanaan keuangan sama orang tua. Yang diajarkan biasanya hanya caranya menabung. Contoh, Mbak namanya siapa Mbak? Ya, siapa? Keisha. Ya, Mbak Keisha ya. Misalkan Mbak Keisha minta ke mamanya, "Ma, saya mau beli sepatu baru. Harganya 2,5 juta rupiah." Biasanya mamanya Mbak Keisha akan suruh Mbak Keisha ngapain teman-teman? Nabung. Ya, Mbak Keisha kalau disuruh nabung, nabungnya sampai duitnya jadi berapa? Harga sepatunya 2,5, nabungnya sampai 2,5 ya. Begitu uang terkumpul 2,5 juta, yang Mbak Keisha lakukan pasti pergi ke mall dan beli sepatunya. Setelah itu tabungan habis. Nah ini yang nggak boleh teman-teman, ini yang salah ya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau beli barang yang minimal tabungan teman-teman itu 2 kali lipat dari harga barangnya. Karena kita nggak tahu ke depannya ada hal-hal yang bersifat mendesak nggak yang akan kita ketemui di kemudian hari. Anggap setelah Mbak Keisha tadi beli sepatu ya harga 2,5 juta, Mbak Keisha kan perlu keluar mall. Bayar karcis mallnya nanti pakai apa teman-teman? Ayo kira-kira pakai apa? Pakai kotak sepatu, anggap ya, kotak sepatu gitu ya. Setelah itu jalan nggak jauh dari mall, bensinnya habis. Isi bensinnya pakai apa? Sepatu kiri. Ya. Setelah itu jalan isi bensin ya, jalan lagi nggak lama ban motornya kena paku, perlu tambal ban. Bayar tambal bannya pakai apa? Pakai sepatu kanan. Akhirnya nyampe rumah sepatunya habis teman-teman. Nah ini ya konsep yang salah ya. Menabung itu bukan tujuan keuangan, tapi menabung itu part dari perencanaan keuangan. Nanti kita akan lihat di mana sih posisi menabung itu mas. Gitu ya. Nah uang jajan kita tuh biasanya habisnya kemana aja, macam-macam. Ada yang beli uang jajannya untuk untuk self reward ya teman-teman ya. Beli sepatu baru, baju baru, tas baru. Apalagi teman-teman lagi UTS ya katanya. Lagi UTS. Nanti kalau UTS nilainya keluar dan bagus-bagus, biasanya kita akan langsung self reward. Yang ini parah ya teman-teman. Jadi hati-hati. Self rewardnya jangan bablas ya. Nah, mungkin ada juga yang menyisihkan sebagian uangnya, untuk beli emas ya. Mungkin emas dulu menjadi salah satu pilihan gitu ya. Sekarang mungkin agak susah karena harganya udah lumayan mahal ya teman-teman ya. Nah, yang paling parah di jajan kita habisnya kemana? Ya kemarin tanggal 11 bulan 11. Lagi apa teman-teman? Flash sale, PD ya. Buka keranjang, check out, transfer tabungan habis. Ini yang paling parah zaman sekarang teman-teman, tanpa disadari. Dan mungkin di sini ada yang sudah jadi investor di pasar modal. Ada yang sudah jadi investor? Boleh angkat tangan coba. Kalau ada, belum? Oke, nanti kita akan berarti pas ya teman-teman ya. Hari ini belajar step by stepnya sebelum nanti teman-teman mulai berinvestasi di pasar modal.
Oke, saya mau kasih kuis. Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Jadi, teman-teman, setiap kita spending duit bulanan ya, teman-teman harus tahu uang jajan kita itu habisnya untuk barang-barang yang bersifat apa aja. Apakah semuanya masuk ke dalam aset konsumtif atau ada juga yang masuk ke dalam aset produktif? Pertanyaannya, sebutkan apa yang dimaksud dengan aset konsumtif dan apa yang dimaksud dengan aset produktif. Ada yang bisa jawab? Oke, masa di belakang. Panitia ada yang begini. Boleh kenalin nama dan ini masa kayaknya kemarin udah ke kantor ya? Wah iya, curang ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Untuk selanjutnya buat yang sudah datang ke kantor nggak boleh ya. Kalau masih ada jawabannya, nggak apa-apa, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Faisal dari semester 3. Ya, Mas Faisal, silakan. Dan maksud dari aset produktif itu aset yang menghasilkan. Ya. Jadi di invest kayak bisa digunakan di kemudian hari. Oke, Kalau silakan. yang konsumtif itu yang digunakan, jadi dipakai sehari-hari gitu. Beli langsung digunakan gitu. Yang habis gitu aja ya. Ya, tepuk tangan dong buat Mas Faisal. Ya, saya kasih hadiah. Oke, betul ya teman-teman ya. Aset produktif, aset yang kalau kita beli kiranya akan terus bertumbuh setiap tahunnya. Sedangkan aset konsumtif, aset yang kalau kita beli ini baru digunakan aja, kiranya langsung turun, teman-teman. Contoh ya, contoh beli sepatu Converse itu masuknya ke aset apa? Konsumtif ya. Bikin kos-kosan masuknya ke aset apa? Konsumtif. Beli baju di Zara masuknya ke aset apa? Konsumtif. Terakhir beli handphone masuknya ke aset. Ayo, beli handphone masuknya ke aset. Tergantung ya. Jadi tergantung. Kalau dipakai HP-nya buat cari-cari berita Raisa Hamis ya teman-teman ya. Terus beritanya Erika ya teman-teman ya, itu masuknya ke aset kok. Karena dipakai buat lihat gosip teman-teman. Tapi kalau dipakai untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalkan buka aplikasinya film sekuritas namanya Poems ya. Terus teman-teman investasi di sana gitu ya. Itu jadi produktif. Atau mungkin di sini ada yang mungkin selebgram, seleb TikTok ya teman-teman ya, yang suka live TikTok malam-malam pura-pura tidur, dapat donat joget-joget gitu. Ada ya. Kalau kalian melakukan hal tersebut dan dapat duit dari sana ya, nah, dan duit yang dihasilkan bisa membeli harga handphone, maka HP tadi bisa pindah dari aset konsumtif pindah ke aset produktif. Jadi tergantung penggunaannya. Nah, permasalahan anak zaman sekarang apa aja Mas? Macam-macam teman-teman. Cuma yang pertama ya, FOMO, fear of missing out ya. Anak zaman sekarang itu takut banget ketinggalan zaman karena sosial media. Semua informasi yang lagi viral, yang lagi hype bisa tersebar secara merata dalam hitungan singkat. Contoh ya teman-teman ya, beberapa bulan yang lalu lagi viral status itu tahu? Kalau memang cocok bisa datang ke ya teman-teman ya. Nah, kalau yang bisa beri informasi kayak tadi nggak apa-apa ya, itu buat stress relief teman-teman ya, buat biar kita nggak stres ya, nggak capek belajar, pengen refreshment dikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang bahayanya teman-teman, kalian dapat pemaparan investasi bodoh ya, karena 2020 kemarin itu kejadian ada beberapa influencer atau oknum yang memanfaatkan sosial media untuk memperkaya dirinya sendiri. Yang pertama tuh influencer asal Medan, kalau nggak salah tagline-nya murah banget. Ada yang pernah dengar? Indra Kents, betul. Sama yang satu lagi dari Bandung, Doni Salmana. Nah, dua orang ini memanfaatkan sosial media untuk memperkaya dirinya sendiri dengan cara melakukan investasi bodoh, teman-teman. Namanya binomo. Ya, jadi hati-hati ya, jangan telan mentah-mentah semua informasi yang teman-teman dapat melalui sosial media. Permasalahan kedua ya, di e-commerce itu ada fitur namanya pay later. Ada yang sudah aktifin fitur pay later? Coba yang sudah boleh angkat tangan. Gak ada? Bagus, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman UNT. Keren ya teman-teman ya. Jangan pernah aktifkan fitur pay later selama kalian belum punya pemasukan bulanan.
kita diajarkan untuk membeli sesuatu hal yang sebenarnya kita belum mampu. Ya, akhirnya berhutang, hidupnya pakai hutang, nanti uang jajan dipakai buat bayar hutang dan seterusnya. Oke, baik teman-teman, setelah kita background checking dan usaha, ya, kira-kira teman-teman dari UNB maksudnya ke tipe yang kanan apa tipe yang kiri? Ayo, tipe kanan apa kiri? Kanan, ya ngaku ya teman-teman ya. Berarti nggak ada yang masuk ke investasi. Rata-rata masuknya ke BPJS. Apa itu BPJS? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Ya. Jangan ya teman-teman ya. Makanya penting lah untuk kita belajar perencanaan keuangan. Kata Robert Kiyosaki teman-teman ya. If you don't know how to care for money, money will stay away from you. Jadi kalau kita nggak pernah care akan duit yang kita terima setiap bulannya, ya teman-teman akan hilang itu aja untuk hal-hal yang bersifat konsumtif tadi. Nah, gimana caranya lakukan perencanaan keuangan? Setiap orang itu punya caranya masing-masing teman-teman ya. Teman-teman nggak bisa samakan cara yang dilakukan sama si A, si B ini bisa teman-teman lakukan gitu. Karena pengeluaran si A dan B itu beda sama pengeluaran teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman perlu template basic, kita punya template yang bisa teman-teman gunakan teman-teman. Jadi uang jajan yang teman-teman terima setiap bulannya coba dibagi-bagi sesuai dengan pos-posnya. 50% paling besar itu udah pasti buat kebutuhan. Selanjutnya 20% buat keinginan. Lalu 20% buat tabungan. Terakhir 10% buat sosial. Kurang lebih isinya seperti ini teman-teman. Nah, belajar perencanaan keuangan bukan berarti harus pelit, tapi kita diajarkan untuk lebih disiplin menggunakan duit yang kita punya sesuai dengan pos-posnya. Ya. Nah, menabung itu masuk ke dalam 4 perencanaan keuangan, ya teman-teman. Itu ada di bagian yang warna kuning. Ya. Jadi di sana ada urutannya. Sebelum kita mulai investasi, teman-teman harus sudah mulai siapkan untuk step-step di atasnya, mulai dari dana darurat, ya, lalu ada tabungan, ada asuransi, baru kita bahas tentang investasi. Nah, kalau kita lihat dari piramida keuangan yang ada di depan, teman-teman tahu nggak investasi itu masuknya ke part yang mana? Coba yang bisa jawab boleh angkat tangan, saya kasih hadiah deh. Tapi 2 kali kesempatan doang. Ada yang mau coba? Ini tinggal cap-cip-cup, ada 5, pilih 1. Benar apa hadiah? Oke, Mas. Kalau mengarah ke positif, otomatis semuanya akan berjalan lancar. Tapi kalau tadi di pertengahan, di perjalanan teman-teman ada distractnya bisa teman, bisa gaya hidup, bisa popularitas dan yang lainnya, itu otomatis teman-teman tidak akan berjalan lurus. Oke, jadi semua harus dicatat teman-teman. Sekarang aplikasi budgeting itu banyak banget di App Store atau di Play Store, teman-teman silahkan boleh dicek. Karena tadi dengan terbiasa teman-teman mencatat pengeluaran teman-teman, otomatis teman-teman akan mulai mengurangi konsumtif teman-teman atau hal-hal yang sebenarnya bisa diganti dengan hal lain yang lebih bermanfaat. Next, terapkan formula 50-30-20. Sebenarnya ini lebih ketika teman-teman sudah bekerja. Tapi kalau teman-teman belum bekerja juga ini bisa diterapkan. 50 itu untuk kebiasaan kebutuhan teman-teman. Kebutuhan teman-teman apa saja? Kalau mahasiswa biasanya makan, apalagi skincare itu needs atau keinginan, atau kos atau biaya-biaya lainnya teman-teman, listrik, air dan lain kalau misalkan teman-teman kos. 30-nya untuk keinginan teman-teman. 30-nya keinginan misalkan tadi ada skincare, ada misalkan yang suka modif motor, oke lah boleh kecil-kecil gitu setiap bulan. Terus misalkan yang pengen jalan-jalan, nah itu boleh pakai 30 dari budget teman-teman. Yang terakhir 20 saving dan sodako teman-teman. Karena tadi ya kalau teman-teman buka saving itu bisa jadi uang pelindung teman-teman di kemudian hari. Tapi jangan lupa juga sama sodako teman-teman, karena pada dasarnya infak atau sodako tidak mengurangi harta teman-teman sekalian seperti itu. Nah ini juga harus mulai diterapkan dari dini teman-teman. Aku ulangi, kenapa nomor 2 ini penting? Karena kalau teman-teman terbiasa, otomatis teman-teman juga akan nanti ketika sudah bekerja, apalagi sudah punya gaji
gaji, misalkan gajinya 20 juta teman-teman, amin. Itu pasti sudah mudah sekali mengelola uangnya teman-teman. Bukan menghambur-hamburkan, oke 20 juta langsung beli rumah, cicil motor, cicil mobil, tidak teman-teman. Pasti akan lebih prioritas ke tabungan atau saving teman-teman. Yang ketiga, hindari FOMO, jangan ikut tren yang bikin miskin teman-teman. Nah tadi nih, teman-teman mungkin tadi di awal tentang Eros, teman-teman pasti pernah dengar ya video-video yang kayak anak nangis teriak-teriak pengen minta Eros teman-teman. Nah itu teman-teman, jangan seperti itu. Ada nggak di sini kayak gitu teman-teman? Gak ada ya? Anak-anak UNB anaknya baik-baik ya. Oke, nggak boleh. Oke, jangan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sekiranya tahu kapasitas budget orang tua, keluarga, teman-teman harus sesuai standarnya saja teman-teman. Saya lebih apresiasi teman-teman bukan punya mobil mewah, bukan punya motor mewah, bukan punya rumah besar, tapi teman-teman punya kerja keras yang kuat gitu teman-teman. Kuliah ya waktunya hanya belajar saja, mau gaya-gayaan nanti saja teman-teman. Pakai uang pribadi teman-teman. Jangan memaksakan kehendak keluarga ataupun orang tua seperti itu. Next, mulai konsisten menyisihkan uang untuk ditabung atau investasi. Ini poin paling penting. Percaya sama saya teman-teman. Walaupun misalkan nih teman-teman mulai 1.000, 2.000 per hari, kalau terbiasa selama 1 bulan aja teman-teman. Bulan berikutnya misalkan nih, bulan ini per hari ini teman-teman menyisihkan 2.000 sebulan gitu. 2 kali 30 berarti 60.000 misalkan teman-teman dapat. Di bulan berikutnya teman-teman pengen pengen mengeluarkan uang, pasti akan mikir teman-teman. Pasti prioritas utamanya uangnya akan dipindahin dulu ke tabungan teman-teman. Karena tadi kalau teman-teman sudah terbiasa, itu akan jadi prioritas teman-teman seperti itu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kalau misalkan 20 challenge day misalkan teman-teman. Ada pernah dengar di TikTok tentang membangun tubuh yang sehat, terus finansial atau nabung dan lain-lain teman-teman. Karena teman-teman otak itu hanya butuh 20 hari teman-teman. Sebenarnya 14 hari teman-teman. Tapi diperpanjang biar lebih enak itu 20 hari untuk melakukan kebiasaan yang positif. Jadi kalau teman-teman terbiasa melakukan hal positif 20 hari saja teman-teman, hari berikutnya akan terbiasa. Salah satunya adalah tadi dengan menyisihkan uang atau menabung teman-teman. Percaya sama saya, nanti kalau teman-teman sudah mulai melakukan itu, coba buktikan dan nanti kita bisa konfirmasi teman-teman. Mungkin salah satu contohnya adalah puasa Ramadan teman-teman. Teman-teman pasti puasa dong? Puasa ya, yang muslim ya. Ketika selesai Ramadan, teman-teman misalkan effort dari jam 4 misalkan 4.30 sampai jam 5.30 misalkan. Ketika puasa selesai atau Ramadan selesai, pasti berikutnya akan berasa pengen puasa terus teman-teman, atau laparnya lebih berkurang, betul? Nah itu karena kebiasaan teman-teman. Jadi bayangkan kalau kalian tadi terbiasa menabung, terbiasa untuk olahraga, berikutnya pasti akan jadi prioritas teman-teman seperti itu. Yang terakhir, punya financial goals. Nah, tadi kan di awal aku sudah sampaikan ya teman-teman ya, bahwa mayoritas teman-teman atau mahasiswa itu tidak punya financial goals atau planningnya teman-teman. Nah, tapi aku berharap nih teman-teman dari UNB, kita sama-sama janji ya teman-teman ya. Misalkan sekarang masih semester 1 kak, masih kuliah kak, itu tidak jadi alasan teman-teman. Mulai sekarang teman-teman harus punya financial goals. Misalkan setelah lulus pokoknya harus dapat gaji 10 juta kak, misalkan seperti itu teman-teman. Atau di tahun pertama saya kerja, saya pengen beli motor yang saya dambakan, tapi dengan menabung. Nah itu boleh teman-teman, gak apa-apa teman-teman. Karena dengan teman-teman membuat planning, otomatis otak teman-teman akan terbiasa untuk mengarah ke sana teman-teman. Tapi tanpa negatif ya, tidak pakai peleter, tidak pakai hutang dan yang lainnya. Akan terbiasa dengan menabung lagi teman-teman. Hal yang tadi saya sampaikan 5 ini adalah yang pernah saya alami teman-teman. Sedikit cerita teman-teman. Saya dulu pengen banget juga ganti motor teman-teman. Saya ada salah satu motor yang saya pengen banget. Ketika kerja di tahun pertama, ya namanya tahun pertama kerja ya teman-teman ya, pasti kita budgeting tuh masih agak sulit karena pertama kali kita dapat uang yang banyak gitu teman-teman.
Nah, ketika saya pertama kali bekerja itu masih belum terplanning dengan baik, tapi di tahun berikutnya teman-teman, saya mulai menulis keinginan-keinginan saya teman-teman. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Tanpa sadar, uang yang saya keluarkan itu malah lebih menyisihkan ke planning-planning saya teman-teman, tanpa keluar hutang sama sekali. Jadi ini yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman. Kembali lagi, ketika teman-teman terbiasa, teman-teman akan menjadikan itu sebagai prioritas tanpa ada hal negatif yang dilakukan. Percaya sama saya teman-teman. Jadi bisa ya teman-teman ya untuk bisa berkomitmen hidup lebih baik ya teman-teman, bisa? Kurang keras nih, bisa? Oke, siap. Saya tunggu teman-teman. Next. Oke, the level of financial freedom. Yang pertama, survival, hidup dari uang ke uang. Tadi sudah disebutkan oleh rekan kalian teman-teman bahwa mayoritas orang ya udah hanya menunggu uang yang masuk teman-teman. Ini adalah mungkin step banyaknya orang di lingkungan kita teman-teman. Hanya menunggu uang masuk, misalkan gajian, uang bulanan kalian, uang harian kalian teman-teman. Jadi tidak ada uang selain uang masuk dari gaji atau dari orang tua. Yang kedua, ada stability teman-teman, punya tabungan darurat. Teman-teman, orang yang sudah next level pasti punya nilai yang lebih tinggi daripada yang nomor pertama. Yang nomor kedua adalah dia sudah mulai aware, jadi makanya menabung untuk saving dan atau untuk tabungan di masa depan, teman-teman. Step ketiga, orang yang sudah punya financial freedom adalah secure atau security, teman-teman, punya investasi jangka panjang. Kalau ditabung, sekarang saya pengen tanya, ketika teman-teman nabung di bank, uangnya akan bertambah atau berkurang? Bertambah tapi berkurang juga. Bertambah karena nominalnya teman-teman tabung ditambah-tambah terus, berkurang karena uang admin dan lainnya, betul? Nah, oleh karena itu dia berpikir daripada dimasukin ke bank doang, akhirnya dimasukin ke produk investasi teman-teman. Kalau yang minim resiko reksadana, kalau yang mungkin high resiko atau resikonya tinggi bisa ke saham. Jadi dia sudah aware juga terhadap investasi. Karena uang kalau didiemin itu akan diem doang teman-teman. Tapi kalau dipergerakan akan diputar kemanapun. Investasi bisa apapun ya teman-teman ya. Bisa tadi ada yang ke emas, ke tanah, ke properti dan yang lainnya. Oke, yang keempat ada independence. Pendapatan pasif mulai menutupi biaya hidup. Nah, ketika teman-teman sudah mulai investasi, tidak ibaratnya tidak menunggu dari gaji lagi teman-teman. Tapi nilai investasi yang teman-teman investasikan baik di produk apapun itu sudah bisa mulai menutupi kehidupan teman-teman. Misalkan makan selama sebulan, bensin, listrik dan yang lainnya. Itu adalah poin keempat di financial freedom. Yang kelima, freedom atau bebas teman-teman. Bisa hidup sesuai passion, bukan tekanan. Mayoritas di Indonesia saya bisa pastikan teman-teman hidup atas tekanan teman-teman. Orang yang punya gaji tinggi saja teman-teman, pasti tekanan kerjanya juga tinggi. Itu sudah pasti teman-teman. Oleh karena itu, ya kalau teman-teman pengen punya passive income atau uang yang mengalir gitu aja, bukan dengan bekerja teman-teman, tapi punya nilai investasi bisa teman-teman misalkan buat usaha, masukin ke produk pasar modal, ke properti, ke emas dan yang lainnya. Next. Oke, nah ini ada kata-kata yang menarik lagi teman-teman. Financial freedom is when your money works for you, not when you work for money. Ada yang ngerti maksudnya teman-teman? Artinya bukan dilarang merokok ya teman-teman ya. Bukan teman-teman. Maksudnya adalah financial freedom itu ketika uang bekerja untuk kalian, bukan kalian bekerja untuk uang. Kalau kalian bekerja untuk uang, ke poin nomor pertama, survival, uang ke uang teman-teman. Kak, emang bisa uang bekerja? Bisa teman-teman. Jawabannya dengan apa teman-teman? Uang bekerja dengan apa teman-teman? Dengan next. Jawabannya adalah dengan investasi teman-teman. Ada banyak, ada dari ke emas, ke tanah, properti, obligasi, saham, buka usaha. Ini apa nih? Peternakan, atau yang terakhir ke reksadana teman-teman. Ada banyak sekali teman-teman. Kalau saya sebutkan 1 sampai 10 orang terkaya di Indonesia atau di dunia, apakah dia dari bekerja teman-teman?
Tidak. Sumber utamanya dari passive income-nya mereka, teman-teman. Baik dari tadi usaha mereka atau nilai investasi mereka, teman-teman. Gak ada yang kaya dari bekerja, teman-teman. Ya pasti pada umumnya bekerja, tapi bekerjanya bukan dibayarin oleh bos, tapi dia menggaji dirinya sendiri, teman-teman. Seperti itu. Next. Oke, jadi apa itu investasi, teman-teman? Sekarang saya pengen tanya lagi nih ke belakang deh. Kira-kira investasi itu apa sih definisinya bagi Mas Mbak yang hadir pada hari ini? Langsung pada buang muka nih teman-teman nih. Oke, Mbaknya deh yang kerudung merah. Investasi apa sih namanya sama jurusan dulu sama angkatan? Nama aku Josephia dari Prodi Manajemen semester 1. Semacam pembelajaran untuk masa depan. Boleh tepuk tangan Anda luar biasa nih. Oke, kita ke sebelah sana nih. Kira-kira investasi apa dipersiapkan jawaban dari Mas Mbak sekalian? Investasi menurut Mas Mbak sekalian itu apa? Oke, sebelah sini belum nih teman-teman nih. Saya akan cari kira-kira investasi itu apa. Oke, Masnya deh Mas. Kira-kira namanya dulu, nama jurusan dan angkatan. Oke, nama saya Bohan dari Manajemen semester 1. Investasi itu menyimpan. Ya, menyimpan untuk jangka panjang. Jangka panjang. Boleh tepuk tangan untuk Mas Gohan, luar biasa. Menyimpan untuk masa depan, teman-teman. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, teman-teman semuanya. Jawabannya benar ya, teman-teman ya. Jadi investasi itu apa sih? Boleh next. Boleh next. Oke, saya punya foto dulu teman-teman. Pagi nanam telur. Ada yang tadi sebelum berangkat kuliah disuruh nanam telur, teman-teman? Gak ada ya. Next. Siang tumbuh ceker, teman-teman. Ada yang pernah lihat pohon ceker? Nih, yang suka seblak, saya balik lagi ke seblak ya. Yang suka seblak pasti seneng banget kalau ada pohon ceker, teman-teman. Next. Malam jadi pohon ayam, teman-teman. Sekarang saya pengen tanya kepada teman-teman dari UNB. Gambar di depan mungkin atau tidak, teman-teman? Mungkin atau tidak? Nah, gambar di depan menggambarkan definisi investasi yang salah. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Aji perihal investasi bodong, teman. Ada yang masih ingat total kerugian investasi bodong di Indonesia berapa? Tadi Mas Aji sudah menyebutkan 142 triliun, teman-teman. Bayangkan 142 triliun hilang gitu saja, teman-teman. Kalau 142 triliun kita masukkan ke anggaran APBN pendidikan, berapa banyak teman-teman yang kuliah hari ini akan dapat beasiswa sampai lulus, teman-teman? Betul? Berapa banyak jalan-jalan di Bogor, wisata Bogor, itu pasti jalannya pasti bagus semua, teman-teman. Betul? Tapi sayangnya angka tersebut hilang begitu saja, teman-teman. Tadi Mas Aji sudah menjelaskan faktor-faktornya. Salah satunya adalah karena minimnya literasi dan perekonomian di Indonesia yang masih rendah, teman-teman. Jadi aku berharap kepada seluruh teman-teman UNB pasti bisa jadi orang yang sukses. Amin. Dan pastinya menggunakan uangnya dengan bijak dan baik, teman-teman. Oke, next. Jadi sebenarnya investasi itu apa sih, Mas? Investasi adalah seperti pohon, teman-teman. Kalau tadi mustahil pohon ayam, kalau saya lihatkan gambar di depan, dari bibit sampai berbuah, apakah hanya cuma 1 hari, teman-teman? 1 bulan? Jawabannya bertahun-tahun. Itu adalah konsep investasi yang sesungguhnya. Jadi, investasi adalah ketika teman-teman menanam uang teman-teman atau mengeluarkan uang teman-teman dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan. That's it, teman-teman. Definisinya cuma itu. Emang ada di sini teman-teman yang investasi tapi mau rugi? Ada, teman-teman?
Tidak, walaupun misalkan memang ada resiko, tapi kita sebagai manusia, sebagai yang punya nafsu dan akal, teman-teman, pasti pengennya untung, teman-teman. Betul? Oleh karena itu, investasi itu seperti pohon, teman-teman. Berproses dari bibit sampai berbuah itu memakan waktu bertahun-tahun, teman-teman. Sekarang saya pengen tanya teman-teman, ada yang tahu harga saham BBCA berapa? Bank paling besar, salah satu bank paling besar di Indonesia, ada yang tahu berapa? Harganya di 8.000, ya di 8.000 sekian teman-teman, tadi saya lihat terakhir. 8.000, apakah tak kalau misalnya di tahun ini 8.000 sekian teman-teman, apakah di 10 tahun ke belakang harganya 8.000? Tidak. Nah, itu adalah definisi investasi yang sesungguhnya. Berprogres. Kenapa? Ya karena BCA juga punya produk yang lebih banyak, cabang lebih banyak, bisnisnya lebih besar dan yang lainnya. Aku ingatkan kepada teman-teman, semisal tadi sudah disampaikan juga sama Mas Haji, kalau ditargetkan, misalkan nih teman-teman nanti sudah lulus kuliah atau tiba-tiba teman lamanya datang ke teman-teman, diiming-imingi kalau investasi di gua nanti 10% per bulan gitu misalkan. Berarti kalau setahun 120% misalkan seperti itu teman-teman. Jangan mau, karena saya, Mas Haji, siapapun yang ada di lini yang benar teman-teman, itu tidak pernah mengiming-imingi sebuah persentase teman-teman atau persentasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman diiming oleh persentase yang besar, harus ditinggalkan. Next. Nah, ini juga definisi yang salah. Kalau investasi bisa bikin kaya teman-teman, investasi tidak bisa bikin kaya cepat teman-teman, karena definisinya adalah seperti pohon tadi, bertumbuh. Tidak ada yang ada yang pernah masuk instan dilempar langsung jadi mie teman-teman? Paling misalnya di warkop ya teman-teman ya, Mas mau Indomie langsung jadi, tapi ini juga ada prosesnya teman-teman. Mie instan sendiri, definisinya mie instan tidak instan 100% teman-teman. Ada prosesnya, menggunting dulu, masukin bumbunya, masak mie-nya, masak airnya dan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi investasi tidak ada yang instan bikin teman-teman kaya secara langsung. Teman-teman ada yang pernah dapat broadcast 100.000 jadi 1 juta, 1 juta jadi 10 juta di Telegram, di Instagram pernah? Atau di WA? Nah, itu patut dihindarkan. 142 triliun itu sumber-sumbernya itu dari situ teman-teman. Dari orang-orang yang emang butuh uang secara cepat. Jadi aku pengen mention kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, kalau dapat yang seperti itu tinggalkan. Karena di Bursa Efek Indonesia sendiri teman-teman, di sahamnya itu kenaikan saja dibatasi teman-teman. Jadi tidak bisa sehari itu tidak 100%. Hanya di 25% sampai 30% saja per hari teman-teman. Habis itu nggak bisa naik lagi, tunggu besoknya teman-teman. Seperti itu. Apalagi yang tadi itu sudah dibawa OJK, sudah diawasi oleh OJK dan badan-badan terkait teman-teman. Ini yang tidak ada pengawasnya bisa ngomong langsung 100%, 20%, 30%. Itu mustahil teman-teman. Oke, next. Oke, karena saya dari bagian part of dari Bursa Efek Indonesia, yang berarti saya akan menginfokan perihal produk-produk pasar modal di Indonesia. Di luar dari ini teman-teman, satu lagi ada ETF, tapi nanti saya akan jelaskan di akhir. Tapi ETF bukan produk sebelah ya. Di luar dari ini, itu bukan produk pasar modal Indonesia teman-teman. Yang berarti kripto, forex dan sebagainya itu bukan produk pasar modal Indonesia. Teman-teman, banyak yang salah kaprah kalau semuanya produk investasi itu dari Bursa Efek Indonesia. Tidak, teman-teman. Yang diawasi oleh OJK hanya 4 ini, teman-teman. Sama satu lagi ETF. Jadi di luar dari itu masih under Bapepti, teman-teman. Kalian makanya, teman-teman, ketika pengen mulai berinvestasi di platform apapun, cari tahu sampai akarnya. Jangan hanya ikut-ikutan kalau tadi kata Mas Haji FOMO, teman-teman. Karena teman-teman kalau misalkan nanti ada kendala, ada masalah, bingung lapornya ke siapa. Tapi kalau misalkan di sekuritas atau di platform yang lainnya yang sudah dibawa OJK, teman-teman bisa lapor langsung ke OJK teman-teman. Perihal masalah yang teman-teman dapati. Oke, yang pertama saya akan jelaskan produk yang paling minim resiko. Ada Oke, ada yang udah tahu reksadana teman-teman? Pasti pernah dengar ya. Nah, reksadana juga diperjualbelikan di aplikasi Poems teman-teman. Reksadana singkatnya adalah kalian keluar uang, nanti uang kalian akan dikelola sama manajer
trigger investasi. Selesai teman-teman. Reksadana ada banyak, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana indeks, reksadana campuran, dan reksadana obligasi teman-teman. Tergantung sesuai kalian tadi, profil resikonya seperti apa. Nanti kalau misalkan kita ada SPM atau sekolah pasar modal dan kalian pembukaan akun, nanti di aplikasi Poems itu ada pertanyaan teman-teman, ada 7 pertanyaan. Nanti langsung kelihatan hasilnya, kalian profil resikonya seperti apa, agresif, konservatif, atau moderat, nanti tergantung. Nah, saran saya, kalau tadi teman-teman saat ini menabung di bank, saran saya teman-teman bisa kepoin namanya reksadana pasar uang. Silakan nanti boleh dicek dimanapun teman-teman. Kenapa? Karena reksadana pasar uang tidak pernah turun teman-teman chartingnya. Kalau teman-teman lihat semua produknya, itu semuanya hijau. Kalau hijau diindikasikan sama apa teman-teman? Kalau dalam trading atau di pasar modal ataupun di sebagainya, di investasi, hijau diindikasikan sebagai kenaikan teman-teman. Jadi teman-teman silakan bisa kepoin namanya reksadana pasar uang. Dia jarang sekali turun, bahkan tidak pernah turun teman-teman. Tapi memang berbanding lurus sama hukum ekonomi, kalau resikonya rendah, keuntungannya juga kecil atau rendah teman-teman. Kalau resikonya tinggi berarti keuntungannya seperti itu. Itu adalah reksadana yang pertama. Silakan teman-teman boleh kepoin tentang reksadana. Yang kedua, boleh obligasi. Nah, obligasi di Indonesia ada 2 teman-teman. Obligasi retail negara dan obligasi swasta. Yang saya akan jelaskan tentang obligasi retail negara. Teman-teman, pemerintah tidak punya uang cash yang cukup. Oleh karena itu mengeluarkan surat utang atau biasanya disebut dengan dia mengeluarkan surat utang atau obligasi sehingga nanti pembangunannya berjalan, tapi masyarakat yang membeli surat utang tersebut akan mendapatkan keuntungan teman-teman atau kupon biasanya disebutnya. Nah, di obligasi retail negara itu biasanya persentasenya sudah ditentukan sama pemerintah, bahkan sudah masuk ke dalam APBN. Besarannya biasanya sekitar 5-6% per periodenya teman-teman. Jadi kalian bisa estimasikan. Kalau kalian beli produk obligasi, itu disebutnya ada tagline-nya, disebutnya sebagai pahlawan negara. Kenapa? Karena kalian ikut mensukseskan program pemerintah yang case-nya itu ada beberapa, ada ke sosial, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan teman-teman. Yang pastinya program berkelanjutan, tapi minimal pembelian obligasi itu 1 juta dan tidak setiap saat keluar di aplikasi Poems. Nah, obligasi retail negara juga diperjualbelikan di aplikasi Poems. Yang terakhir ada saham teman-teman. Teman-teman semester terakhir pernah atau semester 3 ke atas udah ada yang isi tentang kayak laporan keuangan gitu-gitu teman-teman? Sudah ya? Nah, laporan keuangan perusahaan yang kalian lihat itu adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ada yang masih ingat totalnya berapa? 925 teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih banyak kak, saham harganya mahal, tidak teman-teman. Teman-teman pernah beli atau pasti pakai namanya produk tolak angin? Pernah? Tolak angin? Ada yang tahu harga saham tolak angin berapa atau Sido munculnya perusahaannya? Itu hanya 500 perak per lembar saham teman-teman. Tapi perlu teman-teman ketahui, untuk beli saham itu minimal 1 lot. 1 lot sama dengan berapa? 1 lot sama dengan berapa? 100 lembar saham. Jadi teman-teman harus tahu, ini adalah pengetahuan umum yang basic sekali teman-teman. Kalau teman-teman mau beli saham, itu minimal 1 lot. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Kalau harga saham Sido 500 perak, berarti 1 lotnya berapa? Rp50.000. Harga saham bervariasi sekali teman-teman. Mulai dari 50 perak sampai belasan ribu itu ada. Sampai puluhan ribu juga itu ada teman-teman. Jadi tergantung, tadi totalnya ada 924. Kak, saya hanya beli 1 lot, apakah sudah disebut sebagai investor? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah sudah. Kenapa? Pembuktiannya adalah karena nanti ketika teman-teman punya saham, walaupun hanya 1 lot, teman-teman akan diundang di RUPS, Rapat Umum Pemegang. Teman-teman ada yang suka nonton konser atau nonton konser, nonton bola dan sebagainya yang harus ada war tiketnya. Percayalah teman-teman, war tiket untuk RUPS lebih sulit daripada war tiket nonton Blackpink yang kemarin atau nonton bola kemarin selama Piala
tuh teman-teman. Bahkan biasanya investornya rela datang, rela cuti walaupun gak dapet tiketnya. Karena kenapa? Karena banyak banget benefitnya teman-teman, dan banyak banget insightful yang bisa didapatkan ketika ikut RUPS. Jadi walaupun teman-teman hanya punya satu lot, teman-teman sudah menjadi invest. Oke, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada kata-kata terakhir dari saya. Next. Uang adalah alat teman-teman. Uang adalah alat, bukan tujuan. Gunakan dia untuk membangun kebebasan, bukan belenggu teman-teman. Jangan jadikan uang itu sebagai belenggu kalian di penjara teman-teman. Apakah banyak kak? Banyak sekali yang terjerat pinjol, judol, dan lain-lain teman-teman. Banyak sekali. Jadi aku berharap kepada teman-teman UMB hari ini maksimalkan uang kalian sebagai masa depan kalian, bukan jadi belenggu kalian. Mulailah dari sekarang teman-teman, karena sekarang adalah otak kalian sedang berjalan. Ketika kalian sudah bekerja, percayalah sama saya teman-teman, kalian akan lebih malas. Maksudnya malas definisinya adalah yang tadi, kalau teman-teman sekarang aktif organisasi, aktif volunteering dan yang lainnya, nanti ketika bekerja ya udah hanya bekerja saja teman-teman. Jadi maksimalkan otak dan uang kalian sejak dini teman-teman. Saya punya quotes satu lagi. Next. Jadikan kesalahan sebagai evaluasi. Next. Roma tidak dibangun dalam sehari, tapi Hiroshima dan Nagasaki hancur dalam sehari. Dari saya cukup. Kurang lebih memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Mbak Angga atas penjelasannya. Sangat-sangat insightful sekali. Mungkin boleh sekali lagi nih reaction buat materi dari Pak Akbarnya. Sambil menunggu, Bapak izinkan saya buat merangkum materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Akbar ya. Tadi kalau Pak Aji bilang itu kita ingatin buat saving, kalau misalnya Pak Akbar bilangnya buat planning, buat mencapai financial freedom itu kita harus ninggalin itu FOMO dan pay later supaya nggak jadi kebiasaan. Nah kebiasaannya diganti jadi apa teman-teman? Jadi smart money, iya yang buat catat pengeluaran, terus bikin habit 50-30-20, hindari FOMO, terus konsisten menabung dan investasi supaya mencapai financial goals yang ada. Karena investasi itu bukan instan, investasi itu kayak pohon ya Pak ya, bertumbuh dan berkembang. Jadi supaya teman-teman mencapai financial freedom itu maka habitnya dirubah. Seperti itu. Boleh? Motor. Action yang muncul ternyata dealing yang sama teman-teman. Boleh kasih reaction apa? Kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat kedua narasumber kita yang keren banget ini buat Pak Aji. Mungkin untuk Akbar dan Pak Aji karena terbatas, karena nanti di lain kesempatan Bapak bakal open question di akun pribadinya Bapak. Cek ya. Buat saya teman-teman mungkin bisa DM ya teman-teman ya. Saya punya Instagram di @ajibagus. Jadi kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa lewat Instagram saya atau nanti mungkin bisa melalui kuasa hukumnya IDX yang tadi sudah kita sampaikan pada pemaparan materi sebelumnya. Maka mungkin kalau Mas Akbar. Kalau dari saya mungkin teman-teman bisa kalau mau tanya investasi yang lebih mendalam dan pengen tahu misalkan tertarik sama investasi dan kelas-kelas investasi lainnya dari basic sampai high level, teman-teman bisa follow Instagram Talk to Philip.
3, 2, 1. Wah, cepet-cepet semua. Saya lihat yang paling Satu prodi manajemen. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Aji Bagus. Nah, sebelumnya kan kita banyak orang melakukan investasi itu karena resiko ya. Nah, padahal tidak boleh investasi juga kalau ada resiko juga, seperti inflasi atau kehilangan kesempatan bertumbuh. Nah, bagaimana cara membangun mindset investasi yang benar di kalangan anak muda seperti ini? Terima kasih. Mindset yang harus dibangun ya teman-teman, gimana caranya tadi harus punya tujuan keuangannya dulu. Apakah kalian pengen punya rumah di usia 30 tahun, atau apakah saya pengen keliling dunia di usia 25 tahun, atau saya pengen naik haji di usia 35 tahun ya. Jadi tujuan atau tadi ya financial freedom ya teman-teman ya. Tujuan ini merupakan syarat mutlak terlebih dahulu teman-teman ya. Karena kalau kita sudah punya tujuan ya, mindsetnya akan secara natural terbentuk teman-teman. Gimana caranya supaya saya bisa mencapai tujuan tersebut sesuai dengan targetnya? Nah, caranya kan ada macam-macam. Bisa melalui menabung, bisa melalui investasi, bisa melalui jodoh ya teman-teman ya. Nah, kira-kira harus kita pilih lagi. Nama saya Rika Tasya Fitri, Prodi Manajemen semester 3. Saya ingin bertanya kepada Akbar, ketika perusahaan sedang dalam keadaan tidak kondusif atau stabil, hal strategi apa yang dilakukan perusahaan atau pasar modal untuk menangani dalam keadaan kondisi tersebut? Terima kasih. Oke, siapa tadi namanya? Rika, Pak. Rika, ya. Saya bikin dua deh. Kalau teman-teman misalkan sudah beli suatu perusahaan tersebut, yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman beli perusahaan tersebut secara apa teman-teman? Fundamental kah atau secara teknikal? Yang mungkin nanti kita akan bahas fundamental dan teknikal lebih dalam ya teman-teman ya di sekolah pasar modal kalau nanti kampus teman-teman sudah buat galeri investasi. Kalau teman-teman secara teknikal, otomatis teman-teman yang pertama harus siap rugi. Seperti itu. Karena kenapa? Ketika perusahaan sedang down, otomatis harga sahamnya juga akan turun teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kalau misalkan orang punya nama jelek, otomatis dia juga pasti value dirinya pasti akan jelek kan teman-teman. Betul? Begitu juga perusahaan teman-teman. Ketika dia sedang jatuh atau sedang turun, otomatis harga sahamnya juga akan turun. Peminatnya akan berkurang, yang mengakibatkan harga sahamnya akan turun. Teman-teman kalau secara teknikal harus memutuskan cut loss-nya, persentage penurunan harga sahamnya. Tapi kalau secara fundamental, teman-teman melihat fundamentalnya sudah bagus, market cap-nya besar, PBV rasionya besar, sesuai apa yang menjadi penglihatan teman-teman, nggak apa-apa, boleh ditahan teman-teman. Karena naik turunnya perusahaan itu sama halnya sama naik turunnya harga saham teman-teman. Itu wajar sekali. Perusahaan pasti akan naik dan perusahaan juga pasti akan turun teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat dari sisi fundamental untuk jangka panjang, boleh tetap di-keep. Tapi teman-teman kalau misalkan memang dari awal ketika trading di saham sudah ada planningnya, oh cut loss-nya saya memang harus segini, terus habis itu keuntungannya tanpa batas misalkan. Nah kalau sudah ada nilai cut loss-nya, tapi teman-teman lihat dari sisi fundamental itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Tapi kalau dari saya fundamentalnya bagus dan harga saham perusahaan yang misalkan lagi anjlok karena isu dan lainnya, itu nggak apa-apa teman-teman, bisa teman-teman tahan dulu. Karena teman-teman di saham atau di pasar modal khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah listing, isu sangat berpengaruh teman-teman. Mungkin aku akan mungkin salah satu contohnya adalah saham luar ya teman-teman ya. Ketika Piala Dunia sebelumnya teman-teman, Ronaldo memindahkan suatu produk, teman-teman ada yang pernah tahu? Tahu ya teman-teman ya produknya apa? Apa yang terjadi teman-teman? Harga sahamnya turun. Jadi isu sangat berpengaruh di pasar modal teman-teman. Bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Tapi kalau secara secara fundamentalnya bagus dan teman-teman yakin, otomatis teman-teman saran saya adalah ditahan. Itu ketika teman-teman sudah punya saham. Kak, kalau sekarang bumi lagi gonjang-ganjing, Kak, Indonesia lagi gonjang-ganjing, perusahaan lagi udah stabil dengan PHK dan lainnya, itu tergantung mindset teman-teman. Karena teman-teman, kalau yang saya lihat ya, apalagi akhir-akhir ini, itu bahkan menjadi peluang teman-teman. Karena pasti harga sahamnya akan turun. Oleh karena itu kita bisa serok dari bawah. Serok itu maksudnya ambil nilai
atau harga saham yang bawahnya teman-teman. Karena kenapa? Karena ketika sudah stabil, contoh sebelum ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani digantikan teman-teman, itu perusahaan bank itu hampir semuanya turun di IHSG merah teman-teman. Tapi ketika Pak Purbayan sekarang belum sampai 3 bulan bahkan teman-teman, itu naiknya sudah drastis sekali teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya isu global dan yang lainnya itu sangat berpengaruh ke pasar modal. Apakah bisa rebound ke atas? Itu pasti bisa. Tapi tergantung planning teman-teman seperti apa. Tapi yang pasti kalau dari saya pribadi selalu menetapkan nilai cut loss atau kerugian teman-teman untuk mengantisipasi rugi lebih dalam. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Terima kasih. Dan juga Mas Akbar. Untuk pertanyaannya kurang lebih hampir mirip dengan kasus yang sebelumnya mengenai mindset. Namun untuk pertanyaan saya kali ini mengenai tentang kelola keuangan. Dari sebelumnya kan Mas Aji dengan Mas Akbar itu selalu menotis tentang keuangan. Bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, untuk kita memulai mengelola keuangan ini, pola pikir seperti apa yang harus kita miliki? Karena kalau misalnya tidak memiliki pola pikir untuk mengatur keuangan, apalagi untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan, itu nggak bisa terlaksanakan. Jadi bagaimana pola pikir kita untuk memulai mengelola keuangan dengan baik dan benar? Seperti itu. Terima kasih. Pertama kali kita punya uang jajan. Uang jajan yang kita dapat setiap bulan atau setiap minggunya, pasti kita sudah punya targetnya. Saya mau pakai uang jajannya sekian untuk ini, sekian untuk itu, sekian untuk ini. Cuma biasanya realisasinya tidak sesuai dengan tujuan, ya teman-teman ya. Kenapa ya? Ya karena kita nggak punya pos-posnya tadi, teman-teman. Ini yang biasanya terjadi ya. Ketika kita punya uang jajan anggap tadi 100%, ya. Kita sudah plot buat ini, buat ini, ya. Terus kenapa pada saat akhir bulan akhirnya planning tadi nggak tercapai, ya? Karena kalau kita nggak melakukan perencanaan keuangan, teman-teman, kita nggak punya boundariesnya, kita nggak punya pagernya, nggak punya batasannya. Nah, belajar perencanaan keuangan itu sebenarnya kita belajar supaya kita bisa mengatur batasan-batasannya. Oke, saya punya uang segini, gitu ya. Saya mau bagi-bagi dulu deh. Buat kebutuhan selama sebulan ke depan saya perlunya segini. Buat senang-senang saya perlunya segini. Buat di tabung saya perlunya segini. Buat di sosialnya saya perlu segini. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan plotting ini, ya, kalian akan jadi lebih disiplin. Kadang kan yang merusak tujuan kita ini pos di senang-senangnya, ya teman-teman ya. Saya mau senang-senang buat ini, mau senang-senang lagi buat ini, buat senang-senang lagi buat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Pos yang harusnya tadinya cuma 20%, bablas jadi 30%, jadi 50%, atau bahkan jadi 80%. Nah, itu kalau kita nggak belajar perencanaan keuangan. Tapi kalau kita sudah belajar perencanaan keuangan, otomatis kita akan jadi lebih disiplin. Saya cuma boleh senang-senang selama sebulan ke depan, itu budgetnya 20% dari pemasukan saya. Kalau misalkan dalam tengah bulan ini udah lebih dari 10%, berarti kan sisanya 10%. Kita akan jadi lebih irit, akan jadi lebih hemat, supaya kita masih bisa tetap senang-senang sampai akhir bulan tadi. Nah, ini kalau sudah belajar perencanaan keuangan, teman-teman. Kalau belum, biasanya udah 10%, ya udah masih ada 10% lagi. Nanti udah 20%, ya udah masih ada uang yang ini kok, nanti bisa saya ganti lagi sampai pakai uang yang bulan depan dan lain sebagainya, ya. Jadi konsep perencanaan keuangan sebenarnya kita sudah lakukan begitu kita uang jajan, cuma kita nggak disiplin aja karena nggak punya batasan-batasannya. Nah, belajar perencanaan keuangan yang benar itu bikin kita supaya bisa menggunakan duit yang kita punya itu sesuai dengan pos-posnya semaksimal mungkin, teman-teman ya. Jadi kalau dari saya mungkin seperti itu. Silakan Mas Akbar kalau mau jadi tambahin. Oke, untuk memulai sebenarnya jawaban saya cuma satu teman-teman, yaitu sadar akan kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman sudah sadar dengan misalkan ya rasa sakit, rasa kecewa, terus misalkan teman-teman melihat dunia itu sangat abu-abu, apapun bisa langsung menjadi plan teman-teman. Sebagai contoh misalkan tadi teman-teman melihat bahwa di era sekarang uang itu bisa cepat hilang gitu kan, entah hilang bagaimanapun ya, entah dibelikan, dibelanjakan, atau ditabung dan yang lainnya gitu teman-teman. Teman-teman kuncinya harus sadar. Kenapa teman-teman harus sadar? Ketika teman-teman sudah sadar bahwa ketidakpastian ini
mendorong teman-teman untuk bisa melakukan sebuah action, strategi planning keuangan atau financial planning itu pasti akan terjalan teman-teman. Karena itu juga. Jadi konsep kita investasi kalau perusahaan itu baru TBK, kan kita beli saham, berarti uang yang kita beli itu kan berarti masuk ke perusahaan misalnya TBK X ya Pak ya. Nah, kalau misalnya sahamnya udah lama, udah laku dijual, apakah masih ada dampak langsung finansial ke PT XTBK tadi? Apakah dia hanya mendapat apa istilahnya, kalau sahamnya laku kan berarti citranya naik, sahamnya mahal, tapi dampak keuangan langsung apakah masih ada setelah beberapa waktu berjalan gitu? Baik, ini berarti dia dapat pada saat mereka melakukan IPO atau Initial Public Offering, ya. Dan juga nanti pada saat mereka mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya pada saat harga saham naik dan turun, perusahaannya dapat duit lagi atau enggak, gitu ya Bu? Berarti itu ya pertanyaannya Bu ya? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi duit yang